Selamat datang di Homi, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Biar lebih mantep dengerinnya, jangan lupa pakai headset dan kerasin volumenya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi channel Homi, Horror Misteri, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Kembali lagi dengan Yuda di sini di channel Homi, channel kesukaan kita bersama. Wah, yang penting pede dulu aja. Oke, setelah sekian lama, sekian waktu, aku udah nggak upload cerita baru, nggak update cerita baru. Kali ini aku mau bawakan satu cerita lagi. Yes, salah satu cerita pengalaman pribadi dari salah satu warganet. Sebut saja namanya Ica. Maaf. Buat yang penasaran ceritanya seperti apa, langsung aja deh ke ceritanya ya. Oke, ini ceritanya. Salam semua. Nama gue Michelle. Biasa dipanggil Ica. Ini pertama kali gue akan storytelling kisah nyata diri gue sendiri. Oke, mulai dari awal. Cerita gue ini bermula saat gue masih kelas 4 SD. Keluarga gue pindah. Yang tadinya tinggal di Gunung Tamang, Pontianak, pindah ke Jakarta. Saat itu nyokap gue sering dapat telepon dari keluarga yang masih di sana. Adik nyokap dan nenek. Katanya adiknya nyokap gue udah dapat kerja di kota. Terus mau pindah ke sana. Ditelepon terus tuh nyokap. Karena ingin cari jalan keluarnya. Masa iya nenek ditinggal sendirian? Warga di situ sebenarnya emang ramah. Jadi kayak banyak gitu yang perhatiin nenek. Walhasil, akhirnya nenek ditaruh di panti jompo. Nenek sebenarnya tidak keberatan, asalkan untuk kemajuan anak-anaknya. Singkat cerita, selesailah itu masalah. Adiknya nyokap udah dapat kerjaan baru di kota. Nyokap juga udah gak rame diteleponin melulu. Sampai pada saat itu gue udah mau naik ke kelas 5. Gue inget banget itu ceritanya. Posisi gue lagi di balai rumah. Lagi ngemil biskuit sama susu. Tiba-tiba ada telepon.
nyokap gue lagi di kamar mandi. Jadi gue yang angkat telepon. Pas gue angkat telepon, tiba-tiba orang yang ditelepon ngomong, "Ini anaknya Nek A ya?" Sebut saja nenek gue, Nenek A. Gue panik dong, suaranya kayak ngos-ngosan gitu. Ya gue jawab lah, "Ini cucunya, mama lagi mandi." Terus dia kayak teriak rame sendiri gitu. "Nanti suruh mama kamu telepon ya, secepatnya." Terus langsung dimatiin teleponnya sama dia. Gue kan masih SD ya. Hati gue jadi kayak sedih gitu, dibentak. Nangislah gue di situ. Singkat cerita, nyokap selesai mandi. Gue jelasin. Langsung ditelepon balik itu tadi orangnya. Nyokap ngomong gak lama di telepon. Terus langsung ditutup. Tiba-tiba nyokap langsung telepon travel buat pesan tiket pesawat balik ke kampung. Gue kaget. Gue kira gue mau ditinggal sendirian. Gue tanya sama nyokap, "Mami mau kemana?" Kata nyokap, "Besok kita pulang ke kampung ya. Nenek meninggal." Dengar kabar kayak gitu, tambah sedih lah gue. Udah dibentak di telepon, terus dengar kabar kalau nenek meninggal. Besokan siangnya, gue dalam perjalanan lah, mau pulang ke kampung. Dari Jakarta ke Kalimantan. Tengah hari gue udah sampai di Nangapino. Habis itu ke kota Pontianak. Habis dari kota Pontianak, habis itu nyari bis buat ke pesisir sungai deket situ. Karena waktu itu transportasinya belum memadai banget. Jadi cuma ada perahu. Kalau buat ke desa gue waktu itu cuma ada perahu transportasinya. Itu juga kalau udah jam 6 udah gak ada transportasi perahu lagi. Waktu itu gue sama nyokap nyampe di pesisir udah sore, menuju malam. Nego harga tuh sama orang yang bawa perahunya. Pertamanya supir perahunya kayak gak mau gitu, soalnya udah mau malam. Padahal gue lihat di perahunya bagian depannya itu ada lampu kok. Jadi pikir gue seharusnya aman-aman aja. Perahunya juga kecil. Ya kurang lebih cukup buat 2 orang lah. Tapi karena badan gue kecil, jadi bisa nyempil gitu. Singkat cerita, akhirnya abangnya mau. Setelah nego panjang sama nyokap gue dengan harga yang gak biasa. Pas gue di perahu sama nyokap gue, suasana udah mulai gelap. Posisi juga udah mulai masuk ke hutan. Jadi kita ngarungi sungai yang kanan kirinya ada pohon-pohon tinggi.
Gue lihat abangnya nggak nyalain lampu. Ditanyalah sama nyokap gue, "Bang, kenapa nggak dinyalain lampunya?" Abangnya bilang, "Nggak apa-apa kok bu, kadang emang lebih baik nggak ngeliat." Setelah gue perhatiin, selama abangnya ngedayung ini perahu, kepalanya nunduk loh. Dia cuman fokus ke air. Gue kan meluk nyokap. Ya gara-gara takut gelap. Terus tiba-tiba nyokap gue bilang, "Cak, dengerin mami ya. Jangan nengok ke atas, oke?" Gue di situ mikir, lah tumben nyokap nadanya kayak beda gitu. Kayak seakan dia nggak mau gue ngeliat apa yang ada di atas. Ya namanya bocah, penasaran lah gue. Nengoklah gue ke atas. Gue bahkan gak percaya dengan apa yang mata kepala gue sendiri lihat. Lebih tepatnya, gue gak percaya bahwa yang gue lihat itu nyata. Gue lihat ada cewek di pohon, ada yang pakai baju putih, ada yang baju merah, baju hitam. Ada banyak. Kayak lagi pada ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Pas gue lihat ke arah sungai, di atas ada cewek yang melayang-layang. Ya kalau sekarang lo bisa simpulin yang gue lihat itu kuntilanak dengan jumlah yang banyak. Saking takutnya gue nggak bisa nangis, nggak bisa merem, gue nggak bisa ngomong. Gue cuman bisa meluk nyokap gue dengan sekencang-kencangnya. Tanpa sadar, entah itu pingsan atau gue ketiduran, gue nggak tahu deh. Yang pasti tiba-tiba gue udah bangun dalam keadaan digendong nyokap di tengah-tengah jalan hutan yang gelap, udah dalam perjalanan ke desa. Saat gue nyampe desa besoknya pagi hari, gue ke makam nenek yang udah dikubur. Sekian ceritanya. Terima kasih. Ceritanya singkat, padat, jelas. Dan ini ceritanya bikin ngawang ya, bikin ngawang apa ya? Ngawang tuh bikin kayak ngebayang gitu. Pengalaman dimana seorang anak kecil ngeliat sosok kuntilanak di depan matanya. Itu wah, itu bakal jadi trauma sih itu kayaknya. Ya gak sih? Dari sini tuh aku kayak, wah, gila nih Cah nih. Iseng banget sumpah.
Nggak, maksudnya kenapa nggak nunggu besoknya dulu gitu kan, pagi baru berangkat gitu. Kenapa harus memaksakan diri gitu. Tapi ya itu namanya pengalaman ya. Ya bisa dibilang itu bakal jadi bumbu penyedap dalam apa ya, kenangan. Waduh, bahasanya berat. Nah, tapi yang aku jadi pertanyaan itu adalah di sini aku nemuin ada kuntilanak versi baru. Jadi ternyata kuntilanak tuh nggak cuman pakai baju putih ya, dia ada yang baju merah, ada yang baju hitam, mungkin ada yang pakai baju biru, mungkin ada yang kerudungan segala macam. Oh nggak tahu, cuman emang ada ya kuntilanak pakaiannya warna merah gitu atau hitam gitu. Karena selama ini yang aku tahu kan kuntilanak tuh ya rambut panjang, baju putih, melayang-layang, ketawa-ketawa gitu. Ternyata ini ada kuntilanak pakai baju warna merah, warna hitam, mungkin ada warna hijau, kuning, segala macam. Terus lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa itu kayak ya, kalau buat aku pribadi itu mind blowing sih. Jadi kayak oh ternyata ada nih kuntilanak pakai baju warna merah. Mungkin lagi bosan kali ya. Nah, buat kalian yang tahu nih ada atau punya pengalaman atau mungkin bisa bisa kasih penjelasan atau apalah soal kuntilanak warna merah ini, mungkin bisa kali ya ninggalin komentar di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin buat episode kali ini ceritanya segitu dulu. Nanti bakal ketemu lagi dengan Yuda di episode-episode Homie selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik, lebih membuat bulu kuduk para homer semua berdiri. Wah. Tapi yang jelas cerita dari Ica ini bisa dibilang mantap kan? Oke, demikian Homie episode kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.